Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Para muhibbin rahimakumullah, riya ini dosa besar. Besarnya dosa riya itu lebih besar daripada dosa zahir. Seperti berzina, dibanding riya, besar riya dosanya. Karena zina itu dosa anggota zahir. Sedangkan riya ini dosa hati, dosa batin. Nah, orang yang taat kepada Allah itu bisa datang riya kepadanya. Karena riya ini bisa muncul sebelum kita taat, bisa muncul di waktu kita taat, bisa muncul sesudah kita taat. Nah, orang yang beribadah kepada Allah tujuannya adalah mengharapkan penghargaan atau pujian dari makhluk. Ini riya sebelum ibadah. Sebelum beribadah aja sudah macam itu tujuannya. Nah, orang ini beribadah kepada Allah, sembahyang umpamanya atau bersedekah umpamanya, tujuannya supaya dipuji, supaya disenangi orang, supaya dihargai orang. Ini riya sebelum beramal. Ada orang yang ikhlas, artinya orang ini beramal semata-mata karena Allah. Di waktu dia beramal datang riya. Nah, contohnya dia sembahyang di tempat sendirian, ikhlas karena Allah. Nah, begitu sembahyang rakaat pertama, ada orang datang, ada manusia datang. Nah, timbul di hatinya riya. Padahal dulunya ikhlas karena Allah, tapi karena ada orang datang, nah akhirnya timbul riya. Tanda-tandanya adalah memperbaiki sembahyangnya. Misalnya orang sembahyang karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Datang ada orang, lalu lain bacaannya. Lain. Tadi ancam, tadi laju, datang ada orang, ihdinas siratal mustaqim. Nah, bang, ini riya halal amal ketika beramal. Padahal dulunya ikhlas karena Allah. Nah, ada riya ba'dal amal, sesudah beramal. Sudah 10 tahun dah beramal nih. Nah, kemudian diungkit, dijual. Dulu aku pernah ini, dulu aku pernah ini, dulu aku pernah ini, dengan tujuan mengisahkan itu agar dihormati, agar dimuliakan orang. Ini riya ba'dal amal. Nah, orang yang taat itu bisa datang riya ini. Bisa datang riya. Nah, makanya orang yang taat itu sangat perlu hilmillah, sangat perlu maaf Allah. Kalau orang maksiat, ini pada riya lagi, sudah maksiat dulu. Nah, jadi jangan dipandang bahwa orang yang ahli ibadah itu, orang ahli ibadah itu lebih baik daripada peminum arak, belum tentu. Orang ahli ibadah itu lebih baik daripada orang penzina, belum tentu. Kalau orang ahli ibadah ini riya, dosa riya itu lebih besar daripada zina. Karena zina itu amal zahir. Sedangkan riya ini amalul qalbi. Setiap dosa yang dari hati lebih besar daripada dosa dari anggota zahir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, belum lagi wal i'jab, datang ujub kepada orang yang beribadah itu. Belum lagi wal i'jab, datang ujub kepada orang yang beribadah itu. Nah, orang yang beribadah itu, orang yang taat itu, orang yang ahli ibadah itu lebih baik daripada orang penzina, belum tentu. Orang ahli ibadah itu lebih baik daripada orang penzina, belum tentu. Kalau orang ahli ibadah itu lebih baik daripada orang penzina, belum tentu.
wal kibri datang kesombongannya, wastihqaril ghair datang lagi meremehkan orang lain, menghinakan orang lain karena dia merasa ahli ibadah, ahli taat. Nah, fa yukhafu alaihi an tanqaliba ta'atuhu ma'siyatan, dikhawatirkan atasnya berbalik taat itu menjadi maksiat. Sebuah taat karena dimasuki oleh hal-hal tadi berbalik menjadi maksiat. Wala yash'uru bidzalik, dia tidak tahu yang demikian. Nah, dia tidak menyangka demikian. Bal ya'uddu nafsah minas salihin, bahkan dia menganggap dirinya itu orang saleh. Karena tiap hari 5-6 juz baca Quran, tahajud, sembahyang duha, sunatnya ratusan rakaat tiap hari. Nah, dia menyangka dirinya orang saleh, tanpa menyadari bahwa banyak penyakit-penyakit hati yang mencampuri ibadahnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walaula hilmuhu wa afuhu lamaqqatahu Allah wa ab'adah an hadratih fasara minal muba'adin wal mamqutin. Jikalau orang tersebut tidak ada hilim Allah, tidak ada maaf Allah, Allah benci kepadanya, Allah jauhkan dari hadratnya, jadilah dia orang yang terusir dan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi semakin banyak taat yang kita lakukan, kita makin banyak perlu kepada hilmillah, makin banyak perlu kepada maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla istaghfara salasan ta'liman lil ummah bi syuhudi taqsir biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai sembahyang, beliau istighfar 3 kali. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi kita membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mengajarkan kepada umat pada menyaksikan kekurangan-kekurangan di dalam sembahyang itu. Nah, jadi sehabis taat, karena sembahyang itu penghulunya taat, sehabis taat Nabi istighfar. Karena kalau ada dalam sembahyang ini kekurangan-kekurangan yang membuat Allah tidak suka dengan kita,